sambil menunggu yang lain. Baik. Tes suara saya kedengeran ya Bapak Ibu? Kedengeran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam dan warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu panitia penyelenggara, kemudian Ibu ya, Ibu narasumber yang telah berkenan hadir, kemudian peserta seluruh webinar yang luar biasa hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini di dalam Zoom dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu narasumber, tamu undangan serta seluruh peserta workshop webinar yang kami banggakan. Marilah kita buka acara webinar hari ini dengan judul Miskonsepsi Kimia Fisika dalam Pembelajaran Kimia di Sekolah. Pada siang hari ini yang penuh semangat dan harapan akan ilmu yang bermanfaat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara akan resmi dibuka. Bapak Ibu, sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan terhadap bangsa Indonesia, marilah kita beri sejenak atau duduk aja barangkali ya Bapak Ibu, untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan diiringi oleh, ada diri sini nggak ya Pak? Saya lupa. Atau langsung diiringi oleh lagu Indonesia Rayanya aja. Bentar. Atau Operatornya. diputar. Disuruh sholat, nggak mau sholat. Bilangnya udah sholat sama mama, bohong. Sholatnya kapan? Gitu. Di dan adalah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaranya nggak ada Pak Ato. Gak ada suaranya. Pak Ato gak ada suaranya Pak. Pak Ato gak ada suaranya Pak Ato. Itu ada Halo Pak Ato. Boleh dilanjut Bu Ika? Gak ada gangguan. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk sambutan, marilah kita dengarkan sambutan dari para pihak yang telah berpesan dalam penyelenggara webinar ini. Sambutan pertama akan disampaikan ke Ketua MGMP Provinsi, MGMP Kimia Provinsi, kepada Bapak Najarudin, SPD MPD, dipersilahkan. Dengar suara saya Bapak Ibu?
Kedengeran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua MGMP Kabupaten Pakan yang ada di Banten, hormati Bapak Pengawas dan Penasehat Pengawas SMA, yaitu Bapak tadi. Yang saya hormati narasumber, orang tua kita, ya, Profesor kemarin Pelatih SI, Guru Besar UNJ. Alhamdulillah di hari ini untuk melaksanakan pertemuan mari kita panjatkan puji seperti kita Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di hari ini, di hari Jumat, mudah-mudahan Jumat penuh berkah, melaksanakan kegiatan webinar MGMP Kimia Provinsi Banten. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya dan Bapak Ibu, rekan-rekan, itu Prof. Alhamdulillah kita di sini untuk kegiatan MGMP Provinsi kali mengadakan kegiatan, dan ini berikutnya yang sudah disepakati oleh pengurus, belum ada jadwal yang tetap di Bu Maria. Namanya kita akan menggunakan tanggal 26 September kemudian ke tanggal 3 Oktober ini. Alhamdulillah dengan rasa syukur ya kami bisa mengikuti Banten ini walaupun secara online untuk memberikan pengetahuannya, untuk wawasan kepada kita, karena pada dasarnya guru ya selalu menuntut untuk terus belajar dan terus belajar. Dan ada di sini juga berkat dari rekan-rekan juga yang masih solid dan masih semangat untuk memberikan kegiatannya, melaksanakan kegiatan ini, walaupun sekarang ya untuk masalah Zoom atau webinar sudah sedikit lengang gitu, artinya setelah dua pasti penuh gitu. Karena memang tuntutan di Provinsi Banten, Bu Prof, itu untuk mengajar tingkat kinerja gitu. Dan sekarang sudah tidak, tapi tetap konsisten dengan pelayanan terhadap guru-guru Provinsi Banten. Kemarin kita sudah laksanakan, Bu Prof, dengan online offline ya, kerjasama dengan HKI Jabar Banten bersama Pak Dr. Yudhistira dari ITB, sama dengan Jabar Banten. Dan kemarin juga kita di awal sudah kerjasama juga Bu Prof dengan UPI Pendidikan Kimia, kemudian Untirta sebagai rumah guru-guru kimia Provinsi Banten. Nah ini salah satu kita berharap juga, kebetulan Bu Prof adalah kepala program studi, mudah-mudahan ke depan gitu kita bisa lakukan penjajakan baik secara offline, yang diharapkan sih secara online-nya, secara luringnya. Mudah-mudahan dosen-dosen kimia UNJ bisa hadir di Provinsi Banten, memberikan ilmu, memberikan pengetahuannya kepada kita di sini. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Ya, Bu Prof, permintaan kami seperti itu. Mudah-mudahan ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Kemudian informasi berikutnya adalah mengenai program-program yang sudah kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu yang sebelum memesan batik Provinsi Banten, insya Allah kita tunggu sampai dengan tanggal 26. Dan kemarin Pak Yuda dari beberapa guru masih minta membuka untuk kartu program kartu MGMP Provinsi Banten. Nah, mudah-mudahan Pak Yuda dibuka saja sampai dengan beberapa orang, nanti kalau maupun bahannya berbeda ataupun harga berbeda kita sampaikan saja, karena memang banyak rekan-rekan dari guru kimia. Nah, perlu diketahui Bu Prof, ternyata setelah kami data, yang awalnya belum ada data, kami data, guru kimia itu lebih dari 500, tambahkan sampai 700, Prof. Artinya banyak cakupan sekali guru kimia di sini, sehingga MGMP Kimia Provinsi bagi guru-guru kimia mudah-mudahan untuk akan menjembatani guru-guru kimia Provinsi Banten. Dan ini juga kita juga memberikan ruang ya terhadap MGMP Kimia Kabupaten Kota, karena kita bukan untuk berkompetisi tapi berkolaborasi, sehingga MGMP Kimia Provinsi memberikan celah terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh MGMP Kabupaten
kabupaten kota gitu, sehingga kegiatan kita akan sinkronisasikan lagi, mengintegrasikan lagi ke antara kegiatan MGM kimia dan kabupaten oleh Bu Prof, kemudian ilmunya kita terapkan, kita ambil, ya. Pastinya banyak hal-hal yang baru, yang belum, yang mungkin bukan hal baru, sudah lama tapi kita lupa atau seperti apa. Karena awalnya miskonsepsi ini saya temukan ngobrol dengan dosen-dosen UPI dan ternyata memang benar. Dan kita kemarin juga dari Sikis ya Pak Yudi ya, MGM Kabupaten Serang mengadakan juga menyampaikan hal itu dan ternyata memang benar. Guru-guru di kimia Provinsi Banten memang perlu mempelajari, perlu juga menimba ilmu tentang kimianya lagi gitu, profesionalismenya lagi. Demikian dari saya Ihri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Najarudin. Loh, Bu Wika masih di mute. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, kita memasuki inti acara yaitu sesi pemaparan materi. Untuk sesi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Profesor Dr. Maria Paristiowati MSI. Beliau adalah Guru Besar UNE dan Kaprodi Pendidikan Kimia UNJ. Dalam materi miskonsepsi kimia fisika dalam pembelajaran kimia di sekolah. Kemudian didampingi oleh moderator yaitu Ibu Desi Handayani SPD. Kepada Ibu Desi dipersilahkan. Terima kasih Bu Wika. Teman-teman sekalian, webinar ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten yaitu Ibu Profesor Dr. Maria Paristiowati, Master of Science. Beliau lahir di Majenang bulan ini pada tanggal 20 tahun 1967. Selamat ulang tahun Ibu. Saat ini menjabat sebagai koordinator program studi pendidikan kimia di Universitas Negeri Jakarta, itu tahun 2024 sampai masa tugas di tahun 2028. Dan beliau juga pernah menjadi Ketua Prodi Magister Pendidikan Kimia di tahun 2024. Pendidikan yang pernah dilalui beliau yaitu Sarjana Pendidikan Kimia IKIP Jakarta tahun 1991, kemudian S2-nya Ilmu Kimia di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000, S3-nya itu Teknologi Pendidikan di UNJ tahun 2015. Beliau aktif sebagai asesor BAN PT tahun 2016 sampai sekarang, dan juga sebagai reviewer penelitian nasional serta tenaga ahli di BSNP. Luar biasa, Ibu. Memiliki pengalaman penelitian yang sangat luas, antara lain tentang flipped classroom, literasi digital, mobile learning, green chemistry, dan TPACK guru kimia. Lebih dari 30 karya ilmiah internasional yang beliau terbitkan dalam 10 tahun terakhir, serta beberapa buku dan modul praktikum berbasis green chemistry. Beliau juga mendapatkan Satya Lencana, karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, mulai dari 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Alhamdulillah. Serta penghargaan sebagai Ketua Program Studi Berprestasi se-Universitas Negeri Jakarta itu pada tahun 2016. Dengan rekam jejak luar biasa ini, mari kita sambut dengan hangat Ibu Profesor Dr. Maria Paristiowati, MSI, untuk menyampaikan materi utama kita. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Desi Handayani, terima kasih Bu Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Bapak Nazarudin selaku Ketua MGMP Kimia Provinsi Banten. Yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru Kimia di Provinsi Banten. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini di hari Jumat yang penuh berkah kita dipertemukan dalam ruang Zoom untuk sama-sama berdiskusi begitu ya. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar, Bu Desi? Terdengar Ibu, mohon pada hadirin di mute dulu ya, biar kita fokus ke materi. Silakan Ibu. Eh, mungkin saya teraskan dulu ya, apa kurang tapi cukup ya, Cukup Ibu, volumenya cukup ya, cukup ya, oh baik, Di cukup. saya cukup Ibu. Oh, baik. Nah, sebelum kita mulai sebetulnya beberapa waktu yang lalu Pak Nazar menghubungi saya menceritakan tentang Ibu bisa nggak mengisi begitu lah. Tentang miskonsepsi dalam pembelajaran termokimia. Saya beri judul ini ya, karena kalau diberi judul kimia fisik nanti terlalu luas gitu ya, karena kimia fisik itu kan kalau kita belajar kimia itu kita akan mempelajari struktur, kemudian mempelajari energi dan mempelajari dinamika. Nah, energi ini masuk di dalam itu semua sebetulnya cakupan dari kimia fisik begitu. Nah, yang kita akan tinjau di sini adalah energi begitu. Nah, energi kaitannya dengan termokimia kalau di sekolah. Nah, sebelum dimulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke pasar Jumat, singgah sebentar beli selendang. Selamat berjumpa Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar termokimia dengan senang. Luar biasa ya. Saya sebetulnya nih hari Jumat, makanya oh ini hari Jumat nih harusnya sudah pulang ke rumah atau misalnya sedang rehat-rehat begitu ya untuk menunggu waktu pulang, tapi malah diisi dengan belajar ya luar biasa. Jadi kalau dilihat kegiatan Bapak dan Ibu itu banyak begitu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Nazar, berarti memang MGMP di Provinsi Banten ini, MGMP Kimia, sangat aktif begitu ya. Kalau saya lihat di mana-mana yang judulnya kimia itu memang aktif. MGMP Kimia DKI itu juga aktif, baik yang di provinsi maupun yang di eh, bukan kabupaten ya, di wilayah. Saya Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan sebagainya itu aktif. Yang paling aktif Jakarta Timur dan Selatan. Nah, kalau dilihat lagi asosiasi gurunya PPSKI begitu ya, kimia itu kan guru kimia itu juga aktif. Ini MGMP Kimia di Banten juga aktif. Nah, kalau dilihat lagi Himpunan Kimia Indonesia itu aktif. Kemarin juga tadi disampaikan oleh Pak Nazarudin bahwa beberapa waktu yang lalu juga MGMP Kimia Banten bekerja sama dengan HKI cabang Jawa Barat dan Banten. Itu juga HKI cabangnya juga luar biasa aktif. Jadi HKI utamanya aktif, HKI cabangnya juga aktif ya. Kalau yang himpunan kimia, divisi-divisinya juga aktif. Jadi ada divisi pendidikan kimia, divisi kimia fisik, divisi anorganik, divisi kimia anorganik dan sebagainya semuanya aktif. Jadi memang ternyata kimia itu luar biasa ya. Mungkin dengan kata chemistry itu yang menghubungkan kita semua. Jadi kita tuh bisa terhubung semuanya. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu pasti sebetulnya nggak ada masalah dengan termokimia gitu ya. Tapi memang ada beberapa miskonsepsi atau sebetulnya ke ketidak match ke pemahaman siswa gitu dengan pemahaman yang seharusnya dimiliki atau yang pemahaman secara ilmiah dari para ahli. Nah, kalau tentunya saya berpikir ya, masa seberapa jauh sih sebetulnya miskonsepsi yang ada di termo gitu ya, yang dialami oleh siswa.
Tapi kita lihat dulu ya, bahwa miskonsepsi itu apa sih? Miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman atau konsep yang keliru. Sebetulnya bukan keliru ya. Mengenai bisa kelirunya fatal, bisa juga memang hanya sedikit gitu. Mengenai suatu topik yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau akademik yang diterima. Jadi ada definisi, ada pengertian-pengertian konsep-konsep ilmiah yang diberikan oleh para ahli. Nah, kita ada yang keliru dengan pemahaman siswa gitu terhadap ini. Nah, konsep-konsep yang kurang pas ini dari siswa biasanya berasal dari pengalaman sebelumnya. Kan siswa itu datang ke kelas kita tidak dengan kepala kosong, tapi dengan sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya. Kalau siswa SMA kelas 10 pasti dia sudah mempunyai pengetahuan yang dibawa dari pada saat dia SMP. Siswa kelas 11 dari kelas 10 dia juga sudah membawa pengetahuan tambahan di kelas 10 dan seterusnya. Kemudian siswa itu kadang menerima informasi yang tidak lengkap dan ada kesalahan dalam proses belajar gitu. Dewi. Nah, miskonsepsi ini kalau dibiarkan dia akan menghambat pemahaman yang benar. Sehingga penting bagi kita, bagi guru, bagi dosen untuk mengidentifikasi. Sehingga kita Bapak dan Ibu pasti kan sudah melaksanakan ya, pasti sudah melakukan tes diagnostik gitu ya, untuk mengetahui sebetulnya seberapa jauh sih pemahaman siswa gitu terhadap materi yang terhadap suatu topik atau materi tertentu gitu. Makanya juga kita di dalam menyusun modul ajar atau menyusun rencana pembelajaran itu pasti kita juga mengkaitkan dengan prior knowledge-nya siswa gitu dengan peserta didik. Ada tidak sih dia tuh membawa pengetahuan apa? Atau kita kadang juga misalnya untuk dalam mengajarkan materi tertentu pasti kita ingin tahu prasyarat materi apa sih atau topik apa yang harus dia kuasai begitu untuk sampai kepada materi atau topik yang akan kita ajarkan. Nah, seperti itu. Nah, kadang ketidaksesuaian itu berasal dari prior knowledge-nya. Kadang memang dia tidak paham apa informasi yang dia terima, yang dia baca hanya dipahami tidak utuh. Nah, begitu. Nah, kalau saya lihat kan saya melihat ya apa iya sih begitu kalau apakah termokimia ini memang bermasalah gitu. Sepertinya sih dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan ya. Baik saya merangkum saja ada beberapa penelitian ada yang dilakukan oleh UNY, ada yang dilakukan oleh ULM gitu di beberapa tempat di Indonesia gitu ya. Mana sih yang sebetulnya yang menjadi bagian mana yang membuat siswa itu kurang paham gitu. Saya juga mewawancarai mahasiswa saya gitu ya, mahasiswa terkait dengan ini. Kalian waktu belajar begitu, karena saya tidak sempat lagi membuat apa namanya, membuat kuesionernya, membuat tesnya. Jadi saya hanya wawancara saja kepada mahasiswa saya terkait dengan materi ini. Jadi topik atau yang ada di kurikulum, kalau saya lihat yang ada di kurikulum, baik itu dulu kurikulum apa namanya 2013, kurikulum Merdeka, kurikulum nasional begitu ya. Topik yang ada di dalam termokimia itu seputar sistem dan lingkungan. Jadi kalau ada yang kurang pas yang saya sampaikan boleh ya Bapak dan Ibu diinterupsi. Terkait dengan perubahan energi, terkait dengan entalpi, penentuan delta H, hukum Hess, energi ikatan dan aplikasi. Betul ya Bapak dan Ibu ya, ini semua ya materi yang ada di dalam termokimia ya. Nah, kalau kita lihat materi-materi ini kan bagian dari termokimia. Nah, termokimia itu sebetulnya kalau kita bicara termokimia, maka dia adalah bagian dari atau aplikasi dari hukum pertama termodinamika. Nah, termodinamika itu memiliki 3 hukum. Hukum pertama, kedua, dan ketiga. Hukum pertamanya itu membicarakan terkait dengan energi. Hukum keduanya arah proses bahwa reaksi-reaksi spontan di alam itu mempunyai arah tertentu. Itu hukum kedua, kita membicarakan hukum kedua. Kalau hukum pertama kita membicarakan tentang energi. Lalu hukum ketiga.
Nah, di ranah kimia fisik, termodinamika itu berarti secara skup itu yang kita bicarakan energi. Baik itu hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga itu sebetulnya semuanya energi. Semuanya terkait dengan energi. Nah, berlanjut biasanya kalau di sekolah, di SMA, setelah termo lalu laju reaksi gitu kan. Nah, laju reaksi itu memang urutannya di dalam kimia fisik. Setelah setelah termo kita bicara energi, kecukupan energi dalam suatu reaksi, lalu kita ingin tahu seberapa lama reaksi itu berlangsung begitu. Nah, melalui laju reaksi. Laju reaksi itu bagian dari kinetika, dinamika. Dinamika kalau di dalam kimia itu dia dinamika. Nah, dan kesetimbangan. Kesetimbangan itu sebetulnya masuk termodinamika karena prinsip-prinsip termo itu ada di dalam kesetimbangan itu menggunakan prinsip-prinsip termo. Kesetimbangan kimia, kesetimbangan elektrokimia, kesetimbangan fasa, begitu ya itu semuanya masuk prinsip termodinamika. Nah, ini saya ambil salah satu karena semuanya isinya hampir sama tapi persentasenya ini beda-beda. Ini ada apa namanya ini dilakukan oleh UNY ini. Jadi ada dari mulai sistem dan lingkungan, ternyata miskonsepsinya itu tidak besar Bapak dan Ibu. Tidak banyak gitu, tidak fatal begitu ya kalau di kalau di termo ini tidak saya melihatnya tidak terlalu besar begitu. Jadi sedang saja gitu. Kalau diukurnya sedang. Jadi hanya sekitar 38,73%, 42% begitu ya. Kesalahannya 27%, 32 dari sampel yang diambil itu dari sekian banyak sampel sekian ini gitu. Nah, namun ada di satu penelitian lagi dia agak banyak, agak besar itu di hukum Hess dan energi ikatan itu agak besar. Tapi di yang lainnya sama gitu. Malah bahkan ada sistem dan lingkungan di penelitian lain hanya 5% gitu. Jadi saya pikir tidak terlalu tidak terlalu banyak, tidak terlalu apa besar begitu ya kesalahannya atau miss-nya gitu, miskonsepsinya pada materi termokimia ini. Secara jujur maksudnya kalau saya ingin tahu dari Bapak dan Ibu, apakah pada saat Bapak dan Ibu mengajar termokimia ini eh, melihat siswanya itu kurang sulit memahami atau ada bagian yang Bapak Ibu sulit menyampaikan? Boleh sedikit sharing? Bu Desi mungkin? Atau Pak Yuda? Ada nggak? Maksudnya terlihat nggak? Oh ya kok siswa kok susah ya memahami ini gitu. Apakah memang iya ada materi ini termasuk bagian yang sulit dipahami oleh siswa? Mungkin izin bicara, Bu. Boleh Pak Yuda silahkan. Ya, maaf Ibu, izin menjawab. Kalau mungkin secara keseluruhan karena saya juga baru beres ke termokimia ini, Bu, agak lambat. Alhamdulillah yang paling sulit dipahami mungkin di kalorimetri ya Bu ya, karena kan di situ anak mencampurkan sebuah reaksi dan menghitungnya, di situ agak sulit Bu. Tapi pada saat hukum Hess sama energi ikatan, alhamdulillah Bu. Mungkin kalau di energi ikatan karena dasarnya itu kita harus tahu ikatan, jadi mungkin kalau saya beri soalnya yang sudah ada ikatannya Bu, tinggal menghitung dan akhirnya paham juga Bu. Mungkin di kalorimetri saja Bu, yang agak susah. Oh, oke. Baik, berarti di percobaan ya. Oke, artinya sebetulnya di bagian-bagian lain itu juga sebetulnya paham saja ya. Oke, baik. Nanti kita lihat sedikit. Jadi artinya Bapak dan Ibu ini maaf kita jadi mengulang-ulang. Mungkin ya Bapak Ibu pasti sudah mendapatkan, tapi tidak apa-apa. Tadi seperti Pak Nazar, kadang-kadang kita mengajar terus kita perlu charge juga baterainya gitu ya. Oke. Nah, sistem dan lingkungan. Saya nih saya mengambil hasil penelitian. Oh, ternyata peserta ada ya, mungkin kebetulan di tempatnya Pak Yuda tidak ada peserta didik yang bingung membedakan sistem dan lingkungan. Jadi kalau seperti misalnya kalorimeter, kenapa dia kadang bingung? Kalau kita bilang sistem, pasti kan reaksinya itu yang kita bilang sistemnya, ya kan? Nah, lalu lingkungannya yang mana gitu? Lingkungannya itu kan sebetulnya tidak hanya si tempatnya kalorimeternya saja, tapi dia juga bisa airnya.
pelarutnya itu juga bisa sebagai lingkungan. Maka kadang siswa itu sering kan gini, kalau kita lihat asas Black ya, key system sama dengan key lingkungan gitu, key yang diserap sama dengan key yang dilepaskan begitu ya. Nah, itu di situ yang miss-nya, nanti kita lihat. Kemudian peserta didik kadang beranggapan bahwa yang termasuk lingkungan hanya tabung reaksi atau wadahnya itu saja. Peserta didik tidak dapat menjelaskan, ada yang tidak dapat menjelaskan, tapi ini sih mungkin kalau di tempat Bapak Ibu tidak, tapi mungkin saja ada ya reaksi eksoterm dan endoterm yang berhubungan dengan perubahan suhu. Perubahan ini mungkin terkait dengan percobaan. Jadi, oh iya, sebetulnya kalau EXO kan ke sana kita kalau EXO itu berarti dia panas gitu ya, yang ada di pikirannya si siswa. Jadi panas. Kalau kita mereaksikan, jadi harusnya panas yang terbegang gitu ya. Nah, berarti kan dia tidak bisa membedakan sistem dengan lingkungan tuh. Nah, oke. Kemudian peserta didik sulit dalam menyebutkan ciri-ciri reaksi endoterm dan eksoterm. Nah, kita lihat sedikit ya. Ini terkait dengan sistem dan lingkungan. Kan tadi kita bicarakan bahwa sistem itu adalah bagian yang menjadi pusat perhatian kita. Sebetulnya kalau kita bicara kita membicarakan termokimia, termokimia adalah eh, eh, bagian dari kimia. Kimia bagian dari ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam itu mempelajari apa sih? Mempelajari alam semesta. Nah, jadi kalau kita bicara termodinamika, kimia fisik, termokimia, kita sebenarnya mempelajari alam semesta. Tapi kalau kita bicara sistem, maka bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian kita. Jadi sebetulnya kalau kita tulis sistem ini sebetulnya bagian dari alam semesta yang besar itu, tapi kita tidak mungkin mempelajari alam semesta yang besar itu. Jadi kita ambil sedikit sebagai sistem kita untuk kita pelajari. Ada hal-hal yang bisa kita generalisasikan nantinya. Nah, di luar sistem ini adalah lingkungan. Sistem dengan lingkungan itu dibatasi oleh dinding sistem. Dinding sistem ini bisa dinding yang tampak, tapi bisa juga seperti misalnya, oh iya tabung reaksi. Nah, itu kan kelihatan. Tapi sebetulnya permukaan larutan, udara itu juga lingkungan. Artinya dia sebetulnya berarti dia batas antaranya itu, interface-nya itu adalah dinding sistemnya. Nah, disitulah terjadinya reaksi. Bukan terjadi reaksi, maaf, terjadi interaksi antara sistem dengan lingkungan. Nah, nanti itu yang sehingga kita bisa apa? Bisa terkait dengan eksoterm, endoterm itu karena adanya interaksi tadi ya di dinding sistem itu. Nah, interaksi pada dinding sistem itu terkait dengan energi dengan materi. Masuk ke dalam sistem dari lingkungan, keluar sistem menuju lingkungan. Nah, itulah interaksi yang ada di dinding sistem. Dan itu membuat kita bisa mengklasifikasikan sistem menjadi sistem terbuka, tertutup, dan tersekat. Lalu kita sebetulnya bisa membawa kepada siswa-siswa kita bisa menanyakan, kalau demikian alam semesta itu termasuk sistem apa gitu ya? Sistem terbukakah, tertutupkah, atau tersekat begitu? Pastikan mereka nanti kita gali. Sistem terbuka itu ciri-cirinya apa? Sistem tertutup itu apa? Tersekat itu apa? Lalu alam semesta kita ini sistem terbuka, tertutup, atau tersekat? Saya sih mau nanya sama Mas Yuda aja atau Mas Ato gitu ya, karena mantan mahasiswa saya, jadi boleh saya tanya-tanya. Jadi alam semesta kita itu sistem apa gitu kan? Saya nggak berani kok tanya sama Bu Desi, saya beraninya tanya sama Mas Yuda, Mas Ato. Terus tadi ada Mas siapa lagi tuh tadi? Hernawan ya, nah Mas Hernawan, Mas Ujang, nah ayo sistem terbuka masih inget nggak? Eh, Nanti dulu ya. Nah, oke. Kemudian sistem itu kenapa sih kita nanti akhirnya jadi belajar delta H gitu? Oh ya, sistem itu kan ada parameternya, ada variabelnya. Kalau variabel itu ada variabel bebas, ada variabel intensif ya. Kalau kita mengenal ada variabel ekstensif. Variabel intensif itu eh, suhu, tekanan, massa jenis, volume molar, begitu. Variabel ekstensifnya massa, volume, mol dan sebagainya begitu ya. Kerudung itu warna itu termasuk intensif karena intensif tidak bergantung kepada jumlah, sedangkan ekstensif bergantung kepada jumlah, ya kan? Suhu air yang mendidih
satu gelas dengan air yang mendidih, satu ember kan suhunya sama 100 derajat begitu. Jadi dia tidak bergantung kepada jumlah. Tapi kalau kita menimbang 100 mili air, pasti masanya akan berbeda dengan 300 mili air kalau kita timbang. Berarti kan massa dan volume itu variabel ekstensif. Nah, variabel-variabel ini saling berhubungan. Bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem, sehingga kita mengenal fungsi keadaan. Nah, kita mengenal di sini H ya, entalpi. U itu energi dalam. Ada yang bilang menyebutnya juga E. U atau E energi dalam, kemudian entalpi, entropi, energi bebas Gibbs, dan energi bebas Helmholtz. Mungkin yang di sekolah itu kita mempelajarinya H dengan G ya, Gibbs dengan entalpi. Nah, ini sebagai fungsi keadaan karena dia memenuhi apa diferensial eksak. Ini sedikit saja, tidak akan saya ulas-ulas di situ. Nah, sistem mengalami perubahan, Mas Yuda udah ketawa, dari keadaan satu ke keadaan dua. Nah, jadi kan kita akhirnya mengenal nih, oh iya Kak, sistem itu berubah kok dari keadaan satu ke keadaan dua. Perubahannya itu, proses perubahannya itu bisa secara isoterm, secara isobar, secara isokor, secara isentrop, secara adiabat gitu. Jadi sebetulnya, oh ya isotermal, oh karena sistem itu dia tidak diam, dia berubah. Kan energinya juga keluar masuk dari dia interaksi dengan lingkungannya, maka dia berubah. Nah, perubahannya itu bisa isotermal, isobar, isokor begitu. Jadi itu prosesnya. Nah, sekarang saya kembali lagi. Jadi kalau alam semesta itu sistemnya sistem apa, Mas Yuda? Sistem kita bisa mengajak mereka tuh nanti, oh ya alam semesta itu adalah sistem karena kan apa namanya? Setelah dia tahu ya, oh sistem terbuka punya ciri-ciri seperti ini bahwa materi dan energi itu bisa keluar masuk sistem dengan dari lingkungan atau ke lingkungan. Sistem tertutup energi saja, materinya tidak. Sistem tersekat tidak ada yang keluar energi dan materinya dari sistem, ya kan? Berarti alam semesta kita sistem apa? Sistem tersekat, terisolasi. Karena semuanya dia diam di situ. Kalau kita bisa bawa tuh mereka ke kenal apa teori penciptaan alam semesta yang tentunya ini juga tidak bertentangan dengan pemahaman religius kita gitu. Oh ya, kan kalau teori secara ilmiah itu teori Stephen Hawking ya, teori Big Bang begitu. Jadi ada benturan lalu uh, benturan yang keras terbentuklah alam semesta beserta isinya. Sama ya, kalau di dalam dia tidak keluar. Kalau energi bisa keluar, kalau alam semesta sistem terbuka berarti keluar energinya materi semua ya kita sudah tidak dapat materi. Jadi memang dia tersekat. Yang ada hanyalah perubahan saja dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sama kan penciptaan alam semesta di dalam agama juga Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Ya kan, sudah beserta isinya dia nggak akan keluar-keluar lagi. Jadi dia sistemnya terisolasi gitu. Nah, Bapak dan Ibu, di apa namanya? Kemudian kita belajar kalor ya, karena tadi kita kan entalpi. Kita sudah tahu tuh bahwa entalpi adalah fungsi keadaan. Makanya di hukum Hess itu nanti kita akan mengkaitkannya, oh ya dia keadaan awal dan keadaan akhir begitu ya. Nah, sekarang ada istilah kalor. Karena siswa itu juga sering bilang, oh panas gitu. Padahal panas dan dingin itu sebetulnya interpretasi dari indera kan. Dia sebetulnya tidak ilmiah. Cuma yang kita bicarakan adalah energi, bukan panas itu hanyalah istilah. Nah, kalor, tapi kita akan membahas tentang kalor. Karena termokimia itu pasti ada energi kalor di situ. Kalor adalah bentuk energi. Bentuk energi itu banyak macam-macam. Nah, salah satu bentuk energi itu adalah kalor. Kalor adalah bentuk energi yang bisa dipertukarkan karena adanya perbedaan suhu gitu. Jadi kalau ada perbedaan suhu maka akan ada aliran kalor. Seperti kalau kita mencampurkan air panas dengan air dingin. Nah, maka dia menjadi hangat. Berarti itu ada kalor, ada energi yang berpindah gitu, yang mengalir sehingga membuat menjadi hangat. Nah, itu kan arahnya tertentu ya. Spontannya itu berarti dari suhu tinggi ke suhu rendah gitu. Nah, nanti kita di hukum termodinamika kedua itu kita belajar bahwa arah proses yang spontan di alam itu memang tertentu. Tetapi
kita bisa membalikannya. Ini ada bilang apa ya? Nah, oke, kalor yang diserap sistem untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat disebut kapasitas kalor. Nah, ini yang nanti kalau kita apa namanya praktikum, kita tidak lepas dari kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu Q per delta T gitu ya. C sama dengan Q per delta T. C bar ini kalau kapasitas kalor per molar itu C per N, berarti dibagi N ya, mol. Nah, yang C kecil ini kapasitas kalor spesifik. Berarti kapasitas kalornya per gram gitu. Ternyata siswa itu ada yang bingung juga antara itu harusnya satuannya kilojoule atau joule per mol apa joule saja atau kilojoule saja sih sebetulnya. Nah, itu juga ternyata siswa ada yang bingung antara per mol dan tidak per mol. Jadi kalau kita lihat kapasitas ini kan kapasitas kalor dia C saja. Tapi kalau kapasitas kalor molar maka dia per mol. Kalau dia kapasitas kalor spesifik maka dia per gram. Nah, tadi ya terkait dengan sistem tadi, berarti kan akan ada reaksi eksoterm dan endoterm ya. Nah, ternyata katanya nih di dalam penelitian ya Bapak dan Ibu mungkin siswa Bapak dan Ibu tidak mengalami, tetapi hasil penelitian itu menyebutkan, saya ini mengutip saja dari hasil penelitian begitu ya. Oh, ternyata pada grafik energi salah menempatkan energi reaksi dan produk. Ada nggak siswa Bapak dan Ibu yang demikian? Terus kemudian ada yang tertukar dengan energi aktivasi. Karena kalau kita menggambar grafik seperti ini, akan ada nih di atas ini kenapa kok dia harus beloknya di sini, di atas ini. Nah, karena ini adalah energi aktivasi kan. Di ujung ini nih energi aktivasi kita tidak menyebutkan ini energi aktivasi atau tidak menuliskan tiba-tiba dia belok begini saja loh. Ini apa nih kok dia beloknya di sini gitu. Kok dia apa namanya kurvanya tuh di atas sini gitu. Oh iya karena dia harus melampaui ini. Setiap reaksi itu harus melampaui energi aktivasinya gitu. Nah, jadi kan kita harus tuliskan nah siswa itu kadang tertukar. Jadi kalau Bapak dan Ibu mah pasti tidak akan tertukar begitu. Nah, ini siswa. Jadi siswa itu eh, menggambarkannya itu apa namanya terkait dengan eksoterm dengan endoterm sering terbalik. Nah, ini kalau yang endoterm kemudian yang eksoterm berarti kan dia melepaskan gitu ya. Nah, yang endoterm itu berarti dia membutuhkan. Nah, dia sering tertukar dengan ini. Jadi mungkin kita bisa menekankan di bagian ini Bapak dan Ibu supaya mereka tidak apa namanya tidak lupa atau mereka jelas gitu paham. Nah, selisihnya ini kan ini kalor yang dihasilkan selama reaksi, ini kalor yang diserap nih yang ada tanda hijaunya. Mungkin bisa kita tekankan ini Bapak dan Ibu di bagian ini supaya eh, mereka lebih jelas karena ternyata ada yang mengalami bingung gitu. Tuh kenapa dia lebih rendah gitu? Kalau lebih rendah kan berarti dia eksoterm gitu. Kenapa kok eksoterm? Ya karena dia pasti akan melepaskan di sini. Kalau di sini dia akan membutuhkan karena untuk menjadi produk dia energinya kan lebih tinggi nih produknya. Berarti dia membutuhkan sementara reaktannya ada di sini. Nah, kalau yang eksoterm energi reaksinya atau reaktannya itu tinggi. Untuk jadi produk dia energinya rendah. Si produk itu memiliki energi yang rendah berarti kan dilepas nih energinya. Maka dia akan mudah tuh akan spontan. Nah, reaksi spontan pada dulu sebelum kita mengenal Gibbs itu spontanitas reaksi itu kriterianya delta H. Jadi dikatakan bahwa kan ini berarti spontan ya, dia melepas energi kan spontan ya. Ini energinya tinggi lalu dilepas menjadi produk yang eksoterm. Sehingga reaksi-reaksi yang eksoterm itu pasti spontan. Nah, itu betul. Sehingga pada saat itu delta H, entalpi itu dipakai sebagai kriteria kespontanan suatu reaksi. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, tidak semua
Reaksi yang spontan itu eksoterm. Ada juga reaksi endoterm yang spontan. Jangan dibalik. Kalau reaksi eksoterm pasti spontan. Tapi tidak semua reaksi yang spontan eksoterm. Ada sedikit reaksi endoterm yang spontan. Sehingga kriteria kespontanan reaksi tidak bisa lagi menggunakan delta H. Tetapi sering berjalan waktu kita mengenalnya dengan menggunakan energi bebas Gibbs gitu ya. Nah, itu nanti yang menjadi kriteria kespontanan. Kalau dia negatif, dia spontan. Kalau dia lebih besar dari 0, maka dia tidak spontan. Kalau dia sama dengan 0, maka dia setimbang. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian reaksi eksoterm selalu menghasilkan panas. Nah, ini panas dan dingin ini kadang diartikan oleh siswa. Nah, tadi percobaan eksoterm dan endoterm biasanya mungkin tidak ada siswa yang tertukar. Karena kan dia bilang reaksi eksoterm itu ekso, berarti kan panas ya menghasilkan energi begitu. Nah, sebetulnya yang terukur panasnya itu adalah di lingkungan ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita percobaan, lalu kita memegang tabung reaksinya, nah tabung reaksinya kan sebagai lingkungan. Karena energinya itu dilepas dari sistem ke lingkungan, maka lingkungan menerima energi sehingga dia terasa panas. Kebalikannya dengan endoterm, dia menyerap. Nah, kalau siswa itu melihat apa namanya melihat grafiknya, dia pasti akan berpikiran, loh kan ini dia lebih tinggi ya, berarti dia harusnya lebih panas dong kalau dipegang. Nah, kita harus menekankan kepada siswa bahwa, oh ya, karena sistem itu membutuhkan panas untuk dia bisa bereaksi, membutuhkan energi untuk bisa bereaksi, sehingga energi yang ada di lingkungan diambil oleh sistem, sehingga lingkungan menjadi kekurangan energi. Jadi dingin begitu, menjadi lebih dingin lingkungannya. Jadi yang terpegang itu dingin. Nah, seperti itu. Hanya kalau melihat kurvanya, mereka jadi bingung, jadi berpikir lagi gitu. Jadi karena saya kemarin baru mewawancarai mahasiswa saya, ada yang bingung seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, tapi untuk menunjukkan beberapa reaksi eksoterm lah ya. Ini salah satunya, tapi ini sebenarnya agak susah lah kalau di sekolah ya, terbatas dengan bahan-bahan kimianya ya. Tapi ini sebetulnya menarik ya, sedikit saja gitu ya, tapi bahaya sih memang. Nah, bisa juga sih didemonstrasikan. Nah, bisa juga demonstrasi, nanti dilihat atau di shoot, di video dan sebagainya, Bapak Ibu bisa apa namanya, menyampaikannya melalui video. Kalau reaksi endoterm mungkin lebih lebih mudah juga ya. Banyak sih sebenarnya urea dan sebagainya itu bisa, tapi ini ada beberapa reaksi juga ya yang bisa dipakai. Nah, ini terasa sekali dinginnya. Ini dingin sekali. Gitu, apa namanya, gelas kimianya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ada beberapa lagi yang si siswa mengalami kebingungan begitu ya. Penulisan persamaan termokimia dan simbol perubahan entalpi. Nah, peserta didik itu beranggapan bahwa penulisan satuan delta H pada persamaan termokimia adalah kilojoule per mol. Peserta didik masih kesulitan memahami aturan. Jadi, kan gini, ada yang kilojoule per mol, ada yang kilojoule saja nggak pakai per mol, begitu ya. Kapan sih sebetulnya kita pakai gitu kan? Saya juga tanya nih sama mahasiswa saya. Kemarin saya baru mengajar termodinamika, lalu saya tanya, Mak, sebetulnya iya Bu, kalau saya itu bingung, kenapa ya kadang-kadang kita pakai mol, kadang-kadang tidak gitu. Lalu kalian kalau menjawab soal itu bagaimana kan sudah ada Bu, kalau di soal itu misalnya sudah ada datanya begitu kan, eh sudah ada datanya, ada reaksi, ada datanya delta H, kilojoule per mol seperti itu. Dan kalian tahu nggak data itu dapatnya dari mana? Enggak Bu, ada aja sudah ada ditulis gitu nih. Saya wawancara kemarin sama mahasiswa. Hmm, Ya, coba buka di buku Atkin, coba buka, cari tabel
delta H pembentukan. Nah, di situ baru terlihat. Nah, saya memang belum sampai sih ke materinya. Jadi saya catat, oh ya memang dia bingung nih antara per mol dengan tidak. Nanti kita lihat ya Bapak dan Ibu ya. Sebentar, saya inikan dulu. Kemudian eh, kalau kita tulis seperti ini kan artinya berarti pembentukan 1 mol H2O melepaskan 286 kilojoule. Jika koefisien reaksi diubah, delta H ikut berubah sesuai kelipatan. Berarti delta H ini termasuk variabel ekstensif ya, karena sesuai bergantung kepada jumlah. Nah, ini kok kilojoule saja, gitu. Kan dia 2 mol, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat sebelum sampai ke situ, kita lihat ini, nanti akan sampai. Nah, entalpi, kita bicara-bicara entalpi. Entalpi itu sebetulnya dicetuskan oleh siapa sih pemrakarsanya, kemudian yang yang meneliti terkait dengan entalpi itu siapa? Ternyata seorang fisikawan dari beliau ini fisikawan dari Belanda, Heike Kamerlingh Onnes gitu bacanya. Ini nggak ada A-nya nih, Kamerlingh Onnes. Nah, Onnes ini fisikawan ya, bukan kimiawan dari Belanda yang pada tahun 1909 merumuskan entalpi sebagai fungsi termodinamika. Tadi kan dia entalpi termasuk fungsi termodinamika. Persamaannya H sama dengan E plus PV. E ini energi dalam. Untuk menganalisis perubahan panas dan kerja pada sistem dan tekanan konstan. Perubahan kalor dan kerja pada sistem pada tekanan konstan. Ini bukan panas ya, kalor. Nah, sebelum kita melihat entalpi, kita lihat dulu hukum 1 termodinamika. Karena ini terkait. Jadi karena entalpi itu nanti kalau kita akan mempelajari entalpi, maksudnya mengajarkan tentang termokimia, dia bagian aplikasi dari hukum 1 termodinamika. Tadi kan dia di sini juga dikatakan ada H sama dengan E plus PV. E ini adalah energi dalam ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh diinterupsi ya saya supaya nggak ngantuk. Bapak dan Ibu kan pasti nih siang-siang habis ngajar, habis sholat Jumat dan sebagainya pasti mulai ngantuk-ngantuk. Jadi saya boleh diinterupsi di tengah-tengah begitu, silahkan, tidak apa-apa. Nah, tiap sistem mempunyai sejumlah energi. Energi dalam itu tiap sistem mempunyai sejumlah energi yang merupakan jumlah total dari berbagai bentuk energi kinetik dan energi potensial yang terdapat di dalam sistem tersebut. Ini disebut dengan energi dalam. Jadi sistem itu punya energi dalam, sama lah seperti kita sebagai manusia nih, kita pasti ada energi dalamnya ya di dalamnya gitu. Nah, eh, kalau terjadi perubahan keadaan, tadi kan sistem itu kita sepakati bahwa dia akan berubah dari keadaan 1 ke keadaan 2 gitu ya. Jika terjadi perubahan, sistem itu akan menyerap kalor dan melakukan kerja. Kita sarapan nih, Pak Yuda sarapan sebelum mengajar, sepiring nasi, semangkuk sup, segelas susu, wah banyak sekali ya. Nah, terus karena mau karate habis itu. Eh, itu kita bisa hitung tuh. Nah, kita bisa hitung kan, oh ya masuk nih ada perubahan dalam energi dalam kita. Kalau kita mengajar, terus kemudian beraktivitas, kan melakukan kerja gitu. Eh, harus balance kan, kalau kalori yang masuk dengan kerja yang dilakukan tidak balance, kita pasti akan lemas gitu, nggak kuat. Sehingga memang harus balance seperti itu. Jadi, eh, kalau terjadi perubahan, sistem menyerap kalori lalu melakukan kerja, maka di dalam sistem tersebut akan terjadi perubahan energi dalam, ya kan? Dia masuk, dia keluar. Nah, perubahan energi dalamnya itu adalah DU sama dengan DQ plus DW. Kenapa sih Bu kok ada coret-coretnya ini di sini? Kalau yang U nggak ada. Karena yang U adalah fungsi keadaan. Kalau DQ, kalor itu bukan fungsi keadaan. Kerja juga bukan fungsi keadaan, maka dia dikasih bar, dikasih coret di sini. Delta U sama dengan Q plus W. Ini yang disebut dengan hukum 1 termodinamika atau hukum kekekalan energi. Ini hukum kekekalan energi. Yang tadi yang kita bisa kaitkan dengan teori penciptaan alam semesta gitu, secara agama. Itu juga ada di surat Yasin dari 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Coba nanti dibuka. Karena saya baru membahasnya di grup keluarga. Saya bilang sama kakak saya itu ditambahin tuh, itu bisa ditambahin dengan penciptaan alam semesta. Teori Big Bang-nya masuk. Saya bilang tambahin dengan hukum kekekalan energi dari termo gitu.
Ini membahas surat Yasin terkait dengan waktu. Jadi demi waktu. Oke, ini hukum 1 termodinamika, hukum kekekalan energi. Nah, Bapak dan Ibu, nah dari sinilah lalu muncul nih, jika kerja pada sistem dibatasi, kan kita kalau belajar termo, itu adalah yang kita pelajari itu, rumus-rumusnya itu berasal dari gas gitu ya, lalu diterapkan ke sistem yang lainnya. Jika kerja pada sistem dibatasi hanya pada kerja volume melawan tekanan lingkungan yang tetap, maka hukum 1 termodinamika dapat ditulis sebagai DU sama dengan dQ plus DW. DU sama dengan tanda min ini adalah untuk menyatakan bahwa dia sistem melakukan kerja gitu. Plus minus ini menjadi, kalau Bapak Ibu mengingatkan kembali, adalah kesepakatan bahwa sistem melakukan kerja sehingga dia tandanya minus. Kan dia melakukan kerja, sama ya, kalau dia melepaskan kalor, itu kan melakukan kerja, berarti dia minus gitu. Min PdV. Nah, pada kondisi volume tetap atau isokor, dV-nya 0. Sehingga DU-nya sama dengan dqV. Ada V di sini menunjukkan bahwa dia, kalornya pada volume tetap. Jadi delta U sama dengan kalor pada volume tetap, ya kan? Oh, jadi energi dalam itu kalor ya? Iya, energi dalam itu kalor, tapi kondisinya volume tetap. Nah, lalu kita lihat, kalau entalpi bagaimana? Oh iya, entalpi itu juga sama. Ternyata, kalau tadi ya, kalau kita melakukan, kan ini tadi kondisinya volume tetap ya. Tapi sebetulnya percobaan-percobaan yang kita lakukan itu kan lebih banyak dilakukan pada kondisi tekanan tetap, ya nggak? Tekanan udara luar, kita tidak pernah mengganti-ganti nih. Melakukan percobaan di lab, ya, emang tekanannya kita ubah kan tidak. Kita melakukan percobaan, mengukur suhu, membuat apa larutan dengan konsentrasi tertentu, mencampurkan dan sebagainya pada kondisi tekanan tetap kan, tekanan udara luar 1 atm gitu. Nah, itu artinya percobaan itu memang banyak dilakukan pada tekanan tetap, sehingga hukum 1 termodinamika bisa kita tuliskan menjadi ini. DU sama dengan dQ plus DW, DU sama dengan dQP, kan kita sudah sepakat tekanan tetap, berarti Q-nya kita kasih P, min PdV. UDU itu kan sama dengan delta U ya, berarti U2 min U1. Sama dengan QP min PV2 min V1. Lalu kita ubah secara matematis ya, QP-nya ke QP-nya tab di sini, lalu ininya di range ulang gitu ya. Sehingga QP ditulis ulang, QP menjadi U2 ditambah P2 V2 dikurang U1 ditambah P1 V1. Nah, U ditambah PV inilah yang kita akhirnya menjadi fungsi keadaan baru, fungsi termodinamika baru yang kita sebut dengan entalpi. Jadi entalpi itu asalnya dari energi dalam, gitu, energi dalam dari sistem yang melakukan apa namanya, kerja volume pada tekanan tetap. Sehingga DH sama dengan dQP, delta H sama dengan QP. Nah, artinya delta U dan delta H, energi dalam itu juga kalor, entalpi juga kalor. Tetapi beda kondisinya. Kalau tadi energi dalam pada volume tetap, maka entalpi itu adalah kalor yang diserap sistem pada tekanan tetap gitu. Makanya kita kalau menuliskan persamaan termokimia, ada yang ditulis delta H, ada yang plus langsung kalornya. Tapi itu sudah tidak ya. Ya, Bapak dan Ibu ya. Karena kalau menuliskan persamaan termokimia, menggunakan delta H atau menggunakan kalor. Itu juga zaman dulu tuh, zaman saya, itu dua-duanya ditulis. Maksudnya kadang H, kadang menggunakan kalor. Sehingga siswa itu bingung. Kalau sekarang sepertinya tidak ya, langsung delta H saja ya. Ya nggak Bapak dan Ibu? Iya, Bu. Iya ya, delta H kan ya. Jadi Ya. tidak plus gitu ya. Karena kan kalau menggunakan kalor langsung berarti kan ada yang Q-nya itu ditulis di sebelah kiri di reaktan, ada yang di produk kan gitu ya.
Nah, itu yang bikin siswa bingung. Nah, sekarang sudah tidak, tapi menggunakan delta H, cuman tandanya plus minus gitu. Kalau dulu zaman saya masih ada tuh penulisan, jadi reaksi plus kalor sama menjadi produk, reaktan plus kalor menjadi produk itu berarti endoterm gitu. Nah, kalau itu eksoterm, nah seperti itu. Nah, itu yang membuat siswa bingung sehingga sekarang sudah tidak menggunakan itu lagi. Tapi kita perlu pahami bahwa memang kenapa demikian, kalor itu ya memang karena entalpi itu adalah sebetulnya kalor dalam sistem gitu, yang ada kondisi eh, tekanan tetap. Nah, tadi kan untuk menentukan. Nah, kalau di mana di sini ya di dalam materinya yang tadi mana tadi ini. Nah, ini kan ini terpisah-pisah ya. Sistem lingkungan, perubahan energi, entalpi begitu. Sepertinya tidak ada ya udah sendiri-sendiri penentuan delta H, hukum Hess, energi ikatan aplikasi begitu ya. Tapi sebetulnya kita bisa mulai juga untuk masuk ke sana. Saya tidak tahu apakah demikian ya Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa pada saat kita akan masuk ke penentuan perubahan entalpi, kita bisa menyebutkan ini. Sehingga yang ada di dalam pikiran siswa itu semuanya itu satu jalan. Artinya tidak ada yang terpisah-pisah begitu. Jadi dia satu komprehensif satu gitu. Oh, perubahan entalpi itu bisa kita tentukan secara percobaan dan secara perhitungan. Jadi kita tidak sendiri-sendiri. Hukum Hess kita ajari sendiri. Kemudian entalpi pembentukan kita ajari sendiri. Kemudian energi ikatan kita ajari sendiri. Sepertinya tidak ada kaitan antara semuanya. Padahal itu semuanya sama kaitannya untuk apa sih? Untuk menentukan perubahan entalpi. Oh, jadi anak-anak kita kalau untuk menentukan perubahan entalpi itu, ayo kita boleh melakukan percobaan di lab, boleh menghitung berdasarkan data. Jadi kalau kita melakukan perhitungan ini, kan hukum Hess, data entalpi pembentukan standar, pendekatan energi ikatan itu adalah kita menggunakan perhitungan. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini sebetulnya sudah masuk di sana, tapi dia sendiri-sendiri gitu sebagai poin sendiri. Nah, sebetulnya ini adalah untuk subtopik, untuk topiknya itu satu, sebetulnya harusnya besar, apa namanya, nah, ini besar ini penentuan perubahan entalpi gitu harusnya. Jadi baru siswa itu nanti kita giring. Oh iya, ayo kita bisa melakukan dulu percobaan atau kita menentukannya dengan perhitungan begitu. Tidak tidak terpisah kan kalau kalau saya lihat di sekolah itu terpisah itu tadi. Oh ya, satu 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 sendiri sebagai subtopik. Padahal itu menjadi bagian. Nah, tadi yang Pak Yuda katakan ya kalau untuk percobaan dengan kalori, berarti kalau percobaan dengan kalorimeter kan ya, secara kalorimetri eh kan siswa itu mengukur kapasitas kalornya dulu nggak, kapasitas kalorimeternya nggak Pak Yuda. Ini kadang-kadang juga sama itu mahasiswa juga bingung karena di kimia dasar di fisika, sorry, di fisika dasar itu dia menghitung tuh kapasitas kalor gitu. Pakai air, ya kan? Air suhunya berapa, ditunggu, dikocok-kocok ininya, terus dilihat lagi suhunya dan sebagainya sampai tetap. Lalu saya tanya, nah itu sebetulnya mengukur apa sih itu pada saat praktikum di fisika? Kapasitas kalor, Bu. Oke, kapasitas kalornya siapa gitu. Kapasitas kalor siapa yang diukur? Kapasitas kalor kalorimeter. Karena nanti kalorimeternya itu di kimia dasar akan dipakai untuk mengukur percobaan yang lainnya. Misalnya kita akan mencari entalpi penetralan, NaOH ditambah HCl gitulah misalnya. Kita kan menggunakan kalorimeter. Jadi kita ukur dulu kapasitas kalornya. Setelah kita tahu, baru kita gunakan. Jadi kita tidak bisa makanya setiap kelompok pasti akan menghitung kapasitas kalorimeternya itu masing-masing. Karena pasti akan berbeda. Nah, seperti itu. Baru kita melakukan percobaan. Karena kan dia menjadi lingkungannya kita gitu. Menjadi lingkungannya si sistem itu dalam percobaan.
Nah, ini yang sering akhirnya menjadi apa namanya membuat si siswa mahasiswa juga ya agak sedikit rancu lah ya. Untuk apa sih itu sebetulnya diukur gitu. Mereka mereka kurang memahami bahwa itu sebetulnya memang diukur ada keperluannya gitu. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Misalnya ya, di dalam suatu kalorimeter direaksikan 50 ml larutan NaOH. Kita berarti akan mencari kalori netral nih. Dengan 50 ml larutan HCl 1M. Ternyata suhu naik dari 25 menjadi 31 derajat Celcius. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air 4,18 Joule gram min 1 per gram per kalori per Kelvin, sorry. Dan massa jenis larutan 1 gram per mililiter. Perpindahan energi dari sistem ke lingkungan diabaikan. Menentukan perubahan entalpi dari reaksi NaOH dengan HCl. Ini kan reaksi penetralan ya, kan kita mau cari reaksi penetralan. Nah, kata kunci tadi ya. Nih, kan kita tahu bahwa Ki sistem ya, ini tadi Pak Yuda ya. Ki sistem sama dengan Ki larutan ditambah Ki kalor. Ki kalorimeter. Ya nggak sih? Ki kalorimeternya diabaikan. Kenapa dia diabaikan? Tadi dia ada keterangan perpindahan energi dari sistem ke lingkungan diabaikan. Sehingga Ki sistem sama dengan Ki larutan. Lalu perhitungannya seperti ini. Ini sudah biasa lah kalau ini ya. Oke. Ini kenapa begini? Ini Joule-nya kepisah dari sini ya. Oke. Nah, setelah kita tahu, setelah kita hitung tadi ya ini, Ki-nya kita dapatkan, Ki larutan, mol NaOH-nya kita dapat, lalu perubahan kalori yang terjadi antara reaksi dengan antara 0,05 mol NaOH dengan 0,05 mol HCl sebesar sekian tadi sudah kita hitung. Sehingga untuk 1 mol NaOH yang bereaksi dengan 1 mol HCl terjadi perubahan dua ini tadi yang sudah kita cari Ki-nya per 0,05 mol. Sehingga kita dapatkan harga sekian Joule per mol, kilojoule per mol. Pada saat reaksi antara NaOH dengan HCl terjadi kenaikan suhu sistem. Maka reaksi tersebut berlangsung secara eksoterm. Kan naik tadi suhunya dari 25 ke 31 ya. Dan perubahan entalpinya berharga negatif. Karena eksoterm. Sehingga persamaan termokimianya menjadi delta H-nya ini negatif. Kenapa dia tidak ditulis negatif? Nah, ini negatifnya nih, Sam. Oke. Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Kan kemarin dapat yang kayak gini nih, Bu, di buku ya, Bu. Bahwa Ya. tadi, Bu, yang selanjutnya, Bu, yang selanjutnya. Yang pembahasan soalnya, nah ini, Bu. Itu langsung sudah ada, Bu, Ki sistem sama dengan min Ki larutan. Jadi akhirnya ke pencarian delta H-nya pun langsung jadi min. Apakah itu akan ini, Bu, akan apa ya, mengubah prinsip-prinsipnya karena kan di sini sudah ada kenaikan suhu gitu. Nah, Soalnya kan kalau kenaikan suhu berarti dia dilepas min. ya. Ya, amin ya. Boleh boleh tapi dipahamkan bahwa tanda itu menunjukkan bahwa memang suhunya kenaikan suhu itu menunjukkan bahwa ada ada energi yang dilepas dari sistem ke lingkungan gitu. Sehingga lingkungannya larutannya kan menjadi lebih panas ya. Iya, Bu, benar. Nah, gitu. Nggak apa-apa, dia langsung min tidak apa-apa, tapi dipahamkan itu. Oh ya, siap, Bu. Siap, Bu. Karena takutnya juga emang tak beda tanda kan anak-anak langsung aja bingung, Bu. Nah, ya makanya itu dikasih tahu. Itu berarti Siap. kita sudah mulai kan tadi makanya kenapa kok jadi min Ki larutan gitu ya? Ya Ya, kan? Bu.
Kenapa kok Min-Ki larutan gitu? Kenapa sih kok Min-Ki larutan? Ya karena tadi kan sistemnya eh eh Ki sistem sama dengan sebetulnya Ki lingkungan ya ini ya. Ki yang diserap sistem, Ki yang dilepas ke lingkungan gitu ya, yang diterima. Ya, Nah ini lingkungannya kan larutan dan lingkungannya. Ya, kalorimeter sebetulnya, tapi kalorimeternya diabaikan. Nah, berarti ya sudah ini masuk ke larutan. Nah, karena dia eksoterm dia tandanya min. Dia apa namanya sistemnya itu melepas kalor begitu, melepas energi. Tidak apa-apa kalau tapi dipahamkan bahwa itu memang reaksinya eksoterm. siap Bu, Nggak apa-apa. siap. Ya boleh. Izin bertanya Ibu. Sama lagi misalnya 0,32 gram gas metana direaksikan dengan oksigen berlebih di dalam kalorimeter bom. Oh, ini kok gambarnya bukan kalorimeter bom. Sehingga terjadi reaksi sebagai berikut. CH4 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Ternyata terjadi kenaikan temperatur sebesar 1,53 derajat Celcius. Berarti ini kalau kenaikan temperatur artinya sudah eksoterm kan reaksinya. Tadi Mas Yuda. Jadi kita bisa bilang itu. Jika kapasitas kalor dari kalorimeter adalah 874 Joule derajat Celcius per derajat Celcius, massa air di dalam kalorimeter 1000 gram dan kalor jenis air 4,18 Joule per gram per derajat Celcius, tentukan perubahan entalpi pembakaran gas metana. Nah, kalor yang karena tadi reaksinya pembakaran ya, tidak ada larutan ya. Kalor yang dilepas oleh sistem sama dengan kalor yang diserap oleh lingkungan ya, kan asas Black ya. Air yaitu air dan kalorimeter. Jadi Ki sistem sama dengan Ki air plus Ki kalorimeter. Kalau tadi Ki sistem sama dengan Ki larutan plus Ki kalorimeter. Ki airnya kan tidak ada nih. Kalorimeternya juga tidak bisa diabaikan. Karena Maaf Ibu, kenaikan izin suhunya bertanya itu boleh? diterima oleh air dan diterima oleh kalorimeter. Sehingga kita menghitung sendiri-sendiri lalu kita jumlahkan. Maka Ki sistem itu menjadi ini, yaitu jumlah dari Ki air ditambah Ki kalorimeter. Kan tadi yang terukur itu di air dan di kalorimeter ya. Nah, sehingga ini menjadi Ki sistemnya sekian Joule. Mol CH4 yang dibakar 0,32 per 16 gram per mol, 0,02 mol. Jadi kalori yang dilepas untuk setiap mol CH4 adalah sebanyak Ki sama dengan sekian Joule tadi per 0,02 mol. Joule per mol, sekian. Karena sistem melepas kalor, maka reaksinya adalah eksoterm dan perubahan entalpinya berharga negatif sehingga delta Hc-nya min 383,63 min 386,63 kilojoule per mol gitu. Ibu izin bertanya, 386,63. boleh? Ya, Ibu, ini kan kalau yang saya amati dan saya rasakan mungkin Bu, nggak tahu kalau yang lain. Tapi kalau yang setiap kalorimeter sederhana ya, udah pasti emang ya. Ki kalorimeternya selalu diabaikan Bu, karena kan emang selalu pakai langsung min Ki larutan gitu, Ki reaksi sama dengan Energi larutan ya. Karena ya. kalau kalorimeter sederhana kan memang eh dia ya biasanya memang dia diabaikan karena ini tadi nih. Dia langsung masuk ke larutannya ya, beda dengan kalau pembakaran. Kalau kalor pembakaran kan dia bereaksinya dengan ini nih. Kalau pembakaran kan mana tadi ya? Dia bereaksi dengan O2 ya. Ini kan gas ya, sama-sama gas. Sama-sama gas. Jadi tapi kan kalau di kalorimeter ini gambarnya salah soalnya ya. Saya nggak saya menambil gambar aja. Dia tuh ada media airnya memang. Jadi ada lingkungan. Jadi memang si energinya itu kalornya memang dilepas ke air. Ke ini apa namanya dan ke si kalorimeternya ya. Dia menampung sendiri gitu loh. Kalau ini kan sudah jadi menjadi bagiannya ya. Kalau yang ini kan menjadi bagiannya nih NaOH menjadi larutan larutan NaCl kan di larutannya itu yang terukur itu kan di larutannya. Jadi kita bisa mengabaikan si kalori meternya gitu. Jadi kalau untuk yang kalorimeter sederhana menggunakan
langsung dengan si larutannya saja, Mas Yuda. Siap. Oh, oke. Ya, Ya, soalnya karena kan dia memang yang kita ukur itu kan si larutan ya, kan kita pakai termometer ya. Kan iya, itu diukur tuh pakai termometer. Nih, kayak yang di si anak fotonya si anak ini nih kan diukur pakai termometer ya. iya Bu, benar. Sebetulnya panas yang terukur itu ada sebetulnya kapasitas. Jadi dia keluar sekian itu tuh merupakan kapasitas kalorinya si kalorimeter. Makanya dia sudah tidak dihitung lagi. Nanti Oh kalau iya, pakai kalorimeter yang berbeda, dia bisa berbeda. Kalau kapasitas kalorinya itu berbeda, kan dia terserap juga. Kan si reaksinya itu menjadi di dalam satu itu menjadi produk ya. NaOH dengan HCl kan tidak keluar, sudah dia di situ menjadi NaCl ditambah H2O, menjadi larutan NaCl gitu ya. Nah, yang terukur, kenaikan suhu yang terukur itu adalah sesuai dengan kapasitas kalorinya kalorimeter. Jadi dia sudah tidak diukur lagi. Itulah yang menjadi kapasitas, yang menjadi key-nya larutan. Larutan itu terukur itu karena kapasitas kalorimeternya itu sekian gitu. Dengan kapasitas kalorimeter yang berbeda, dia akan berbeda ukurannya itu. Kan kapasitas itu kan menyerap ya, dia diserap nih. Dikeluarkan oleh si sistem, diserap oleh lingkungan. Nah, kemampuan si kalorimeter menyerap itu kan nanti berkaitan dengan suhu yang terukur oleh si termometer ini gitu. Jadi dia sudah, makanya kita mengukur dulu. Kan nggak langsung nih, harusnya dia tidak langsung. Dia harusnya mengukur dulu. Masing-masing gitu. Makanya dia tidak lagi dihitung karena dianggap sudah sama dengan yang ada di larutan yang terukur oleh larutan gitu Mas Yuda. Siap Bu, siap. Oke. Nah, terus kemudian hukum Hess. Kalau hukum Hess, kalau saya lihat mungkin tadi kalau Mas Yuda tidak ada tidak ada tidak ada miskonsepsi di situ, anak-anak paham-paham saja ya. Cuman ada beberapa, saya tanya kepada mahasiswa, di mana yang bingung di hukum Hess? Oh ya, hukum Hess itu dia bingung panah-panahnya. Jadi misalnya gini, hukum Hess itu kan ada panah seperti ini ya kalau di soal. Ada panahnya begini, ada panah begini gitu. Nah, dia bingung di panah-panahnya. Menentukan panahnya nih, jadi saya harus ditambah, dikurang atau diapa gitu ya. Nah, yang kita pahami bahwa hukum Hess itu tadi seperti sebetulnya kenapa entalpi itu fungsi keadaan ya, karena memang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi berapapun jumlah di sini ya dia nggak pengaruh. Keadaan awalnya apa, keadaan akhirnya apa. Nah, entalpinya itu merupakan penjumlahan dari setiap tahapan. Gitu kan, entalpi akhirnya adalah merupakan penjumlahan dari setiap tahapan entalpi yang dilalui. Jadi berapapun tahapannya nggak ada masalah gitu ya, karena dia hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, kalau seperti ini kan berarti eh, yang ditanya delta H yang di sini. Kalau begini kan dia langsung jumlah saja ya. Kenapa sih kita harus pakai hukum Hess gitu? Karena hukum Hess itu eh, dia bisa untuk apa namanya, misalnya untuk reaksi yang sulit ditentukan, seperti misalnya ya kalau reaksinya itu misalnya C ditambah H, apakah dia selalu CH4 jadinya? Kan enggak, bisa saja C2H6 gitu ya, bisa C5H10 atau C berapa gitu kan, deret analognya banyak. Nah, sehingga kita menentukan dengan hukum Hess, dilihat tahapan-tahapannya seperti ini ya. Ini kan sebenarnya ditanya N2 dengan O2. Oh, tapi tahapannya itu tidak bisa langsung. Oh, dia ke N-nya, N2 dengan O2-nya menjadi NO, lalu NO-nya tambah O2 lagi. Nah, O2 menjadi NO2. Sehingga jumlahnya adalah ini. Dia tinggal dijumlah. Ini dia pasti tidak bingung. Ini juga dia tidak bingung. Oh ya, C dengan O2. Ini kan grafik-grafik ini kalau saya lihat banyak ya macam-macam. Nah, ini katanya sih mahasiswa saya nih. Saya waktu SMA bingung, Bu. Panah-panahnya, melihat panahnya. Kalau ini dia searah, ini udah jelas nih. C ditambah O2 berarti menjadi CO2. Oh ya sudah, kalau ditanya H1 ya kan tahapannya berarti oh ke sini dulu.
ke CO dulu, lalu ditambah O2 lagi, menjadi CO2. Ini tinggal dijumlahkan, dia nggak ada masalah. Nah yang ini, nah dia bingung. Mereka bingung tuh, saya juga coba ya, oh ya dia bingung. Ini sebetulnya seperti apa gitu, ini harusnya bagaimana. Nah, kita lihat kalau di sini, berarti kan semuanya ini akan menjadi D ya. Sebetulnya kan reaksi ini A menjadi D, benar nggak sih? Iya benar Bu. Ya kan? Ya A A menjadi D. menjadi D ya. Nah, tapi dia bisa melalui jalan A ke B dulu ke D, atau A ke C baru ke D, ya kan? Tadi kan katanya bergantung, hukum Hess itu adalah hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, berarti kan keadaan awalnya A, keadaan akhirnya D. Jadi kalau jalannya dia A ke B ke D, berarti pasti harusnya akan sama dong hasil D-nya ini dengan A kalau ke C dulu baru ke D. Ya enggak? Nah, sehingga delta H1 ditambah delta H3 sama dengan delta H2 ditambah delta H4, ya enggak? Dia harus sama. Jalannya mau dari sini ke sini dulu atau dari sini ke sini harus sama gitu. Nah, ini Mas, siswa ada beberapa, tapi tidak semua ya. Siswa-siswa yang ini sih pasti dia tidak tidak bingung. Nah, gitu. Jadi dia seperti ini. Kan beda dengan yang ini. Kalau ini dia langsung, kalau ini dia dicari. Jadi dia harus paham dulu bahwa hukum Hess itu tidak bergantung pada jalannya reaksi, tapi bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, mau lewat manapun juga dia sama keadaan akhirnya di sini, gitu. Nah, itu yang mungkin yang harus dipahamkan. Sama ini, ada juga nih yang menggambar begini. Oh iya, dia berarti ke sini dulu. C-nya dengan H-nya, kemudian H dengan Cl, lalu ini menjadi ini. Jadi sebetulnya, nah begitu. Dan dia panah-panah ini ada beberapa siswa yang bingung juga gitu. Jadi mungkin kita perlu menekankan saja di sini terkait dengan hukum Hess ini. Sebenarnya hukum Hess itu tidak sulit, hanya memang ada beberapa gambar yang menggunakan panah-panah yang apa namanya bermacam-macam gitu. Asal dia sudah tahu prinsipnya, sudah tahu konsepnya, dia tidak akan bingung. Oke. Nah, kemudian itu kan hukum Hess. Nah, sekarang perhitungan dari data entalpi pembentukan standar. Jadi delta H tadi bisa dihitung, bisa dicari dari percobaan, bisa dicari dengan hukum Hess, bisa deh. Nah, ini entalpi pembentukan standar. Inilah yang menjadi apa namanya? Yang menjadi dasar terbentuknya apa? Dibuatnya tabel perubahan entalpi pembentukan standar suatu zat. Kan kata kalau lihat di buku itu ya, kita cari itu data entalpi pembentukan standar. Nah, ini dasarnya itu adalah ini. Bahwa entalpi pembentukan standar suatu senyawa yang ada di tabel tuh ini. Dari sini ya, perubahan entalpi yang terjadi dalam reaksi pembentukan 1 mol senyawa ya. Jadi kalau kita membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar, itulah yang disebut dengan entalpi pembentukan standar. Misalnya Fe. Dia bentuknya itu keadaan standarnya kan solid ya, padat. O2 keadaan standarnya apa? Gas, ya kan? Lalu membentuk FeO, keadaannya solid, di dalam keadaan standar. 1 mol, jadi membentuk 1 mol senyawa nih. 1 mol FeO itu dibentuk dari Fe dan O2 dalam keadaan standarnya. Ini kan delta H nih. Karena dia standar kita kasih 0, delta H. Sebetulnya kalau kita cari di sini berarti delta H reaksi gitu kan? Reaksinya reaksi apa? Reaksi pembentukan. Pembentukan apa? Pembentukan si FeO. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita kenal nih rumus ini. Delta H0 sama dengan, berarti kan H-nya FeO, ini H produk ya, dikurangin H reaktan. Reaktannya Fe dengan O2. Gini kan? Sebetulnya gini nih. Nah, berarti delta perubahan entalpi reaksi pembentukan FeO itu sama dengan entalpi pembentukan entalpi standarnya si FeO.
Jadi entalpi pembentukan standar suatu senyawa dari unsur-unsurnya ini nih ya, reaksi yang ini itu sama dengan perubahan entalpi yang terjadi dalam pembentukan 1 mol senyawa tersebut dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, oleh sebab itulah H0 FeO ini sama dengan delta H0 FeO. Ini delta H pembentukan standar FeO. Nah, ini yang ada di Bapak dan Ibu, ini yang ada di tabel dimanapun, di buku-buku, di textbook itu ini. Mana ya? Nah, ini tabelnya kan? Nih, tabel nih. Jadi menandakan ini delta H0F ya. HF0 atau H0F kilojoule per mol. Karena dia kan pembentukan 1 mol. Ini nih. Nah, ini yang kadang siswa itu bingung di sini. Nah, kalau kita menggunakan eh, apa namanya? eh menggunakan data di tabel berarti kan semuanya per mol ya. Kalau misalnya kondisinya, jadi ada soal itu yang menuliskannya itu dalam keadaan standar dan tidak gitu. Nah, seperti misalnya ini. 2 FeO ditambah setengah O2 menjadi Fe2O3. Kalau ini kan kita mengerjakannya delta H0 ya. Sama dengan H0-nya produk dikurangin H0-nya reaktan. Delta H0 itu berarti sebetulnya H0 ya. H0-nya Fe2O3 dikurangin ini ditambah ini ya. Ini dikurangin. H0-nya sama dengan yang ini tadi kan sama dengan delta H0F nih. Ini ada di tabel. Ini juga yang ini nih ada di tabel. Ini ada di tabelnya sama dengan 0. Gitu. Jadi yang perlu mendapatkan penekanan adalah bahwa entalpi pembentukan standarnya ini tuh sama dengan perubahan entalpi pembentukan standar entalpi standarnya ini loh. Entalpi pembentukan standar suatu senyawa itu sama dengan perubahan entalpi nih. Ini sama dengan ini. Ini itu sebetulnya ini yang ini nih adalah reaksi kan. Delta H reaksi. Kita seringnya menyebutnya delta HR gitu. Reaksinya apa? Oh, kalau di sini ini adalah reaksinya reaksi pembentukan CFE. Makanya dia menjadi ini gitu. Dan ini menjadi ini gitu. Menjadi tabel ini. Semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di tabel ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau soal-soalnya sih mereka bisa ya. Mereka yang tertukar itu eh, produk dengan reaktan ya. Reaktan dia ada yang reaktan dikurangi produk gitu. Itu sih biasanya pada energi ikatan. Tapi di situ juga di menggunakan data ini, menggunakan data entalpi pembentukan standar ada juga yang tertukar. Walaupun tidak banyak. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah perhitungan dengan pendekatan energi ikatan. Namanya juga pendekatan. Jadi sebetulnya kalau kita mau menghitung perubahan entalpi, yang paling tepat itu menggunakan data ini tadi. Nih, data entalpi pembentukan standar ini yang paling tepat. Dalam menggunakan energi ikatan itu pendekatan. Kenapa kita bilang dia pendekatan? Ya karena dia tidak terlalu tepat ya. Nah, energi ikatan itu kita lihat ada tuh tabelnya. Tabel misalnya CH, ikatan C dengan H. Ikatan C dengan H itu diukurnya dari mana? Kok dapat angka segitu gitu ya. Nah, kita lihat. Kenapa dia sehingga kita mengatakan sebagai pendekatan ya? Karena memang tidak terlalu tepat gitu, tidak terlalu presisi hitungannya. Ada 3 pengertian energi ikatan, energi disosiasi ikatan, energi ikatan rata-rata. Kalor yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan oleh 1 mol gas, 1 mol molekul gas menjadi atom-atomnya nih H2, 1 mol molekul gas ini kan molekul gas ya, menjadi atom-atomnya dalam keadaan gas disebut sebagai energi ikatan. Ini energi ikatan. Kalau memutuskan ikatan, nah anak-anak itu sering salah, siswa. Kalau dia memutuskan ikatan, dia pasti akan membutuhkan energi kan. Jadi dia reaksinya endoterm. Energi disosiasi ikatan, energi yang diperlukan untuk memutuskan satu
salah satu ikatan dari satu mol suatu molekul gas menjadi gugus-gugus molekul gas. Tadi ini misalnya CH4. CH4 itu kalau kita mau mengukur eh, energinya C dengan energi ikatannya C dengan H itu nggak bisa langsung dia putus empat-empatnya, tapi satu-satu. CH4 jadi CH3 dengan H, entalpinya berapa? CH3, CH2, jadi putus satu lagi hanya CH2 tambah H, entalpinya berapa? Lalu, dan seterusnya. Sehingga akan diperoleh rata-rata entalpi energi pemutusan si delta di si C dengan H itu berapa? Oh sekian, sekian ini, sorry, dibagi 4 karena ini dijumlahkan keempatnya lalu dirata-rata. Sehingga tidak terlalu tepat kan, tidak seperti eh, entalpi pembentukan standar tadi yang sudah angkanya itu sudah memang diperoleh dari percobaan begitu ya di tabel. Ini kan tidak ya. Nah, sehingga kita sebut sebagai pendekatan energi ikatan. Ini bisa digunakan ya untuk apa namanya mencari. Nah, di sini saya baru ingat ini banyak nih ada di penelitian yang lain lagi bahwa pada saat energi ikatan ini siswa salahkan kalau eh, delta H itu kalau yang melalui pembentukan tadi ya delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan gitu ya. Nah, kalau yang ini kan enggak, dia diputus dulu kan. Dia memutus energinya berapa nih yang diputus gitu. Untuk mencari delta H-nya dia harus cari diputus dulu baru di eh, energi pembentukannya. Dan kalau energi ikatan itu kita memutuskan ikatan dulu, membutuhkan energi, lalu kita membentuk ikatannya. Nah, disitulah baru kita bisa menghitung berapa sih sebetulnya delta H-nya. Gitu. Berbeda dengan yang tadi yang menghitung delta H. Nah, mereka sering terbalik di situ. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa aplikasi. Mungkin ya nanti kalau kita menceritakan aplikasi-aplikasi yang dalam kehidupan sehari-hari terkait termokimia begitu. Eh, sehingga mereka, oh iya kalau belajar termokimia itu ternyata kita belajar ada loh di kehidupan sehari-hari yang apa yang dekat dengan kita. Nah, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Ini pasti sudah pada ngantuk-ngantuk nih. Jujur Soalnya saya tuh Ibu. kalau, maka saya tuh kalau iya, kalau ini biasanya apa namanya? Hmm, tuh. Oh, ini absen ya. Oke. Saya kembalikan kepada Bu Desi, mungkin ada yang ingin ditanyakan Ya. atau apa, monggo. Terima kasih Ibu Prof. Maria atas paparannya yang kembali mencerahkan kita terkait materi termokimia. Kemudian kita lanjut ke sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk bertanya secara langsung. Bu, izin bertanya, Bu. Mungkin Oke, kan Iya, siap. Silakan Pak iya. Yuda, langsung aja. Bu, maaf Bu, banyak bertanya mungkin di kampusnya banyak. Ini Bu absen kayak saya Bu. Bu kan tadi emang ada sebagian besar yang contoh-contohnya aja Bu, mungkin yang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi pemanasan air sampai mendidih kan emang itu Bu. Kalau ini Bu, alkohol Bu. Misalnya kita teteskan nih Bu alkohol, itu terasa dingin di tangan, apakah emang itu juga bagian dari proses eksoterm dan endoterm? Karena kan terasa dinginnya Bu. Itu saya jelaskan endo. Apakah itu benar Bu? Takutnya salah juga Bu. Nah, coba kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau alkohol diteteskan ke tangan gitu ya, gimana? Eh, silakan, ayo. Maksudnya Bapak dan Ibu. Supaya saya dengar suaranya juga. Jangan ngantuk-ngantuk, ayo. Ya, ditunggu teman-teman. Responnya gimana? Pak Bernardus. Kenapa Mas Yuda mencontohkan itu?
Yuk, Pak Benarus, ada tanggapan? Mungkin langkah kita pertama menentukan yang mana sistem, yang mana lingkungan ya Bu ya. Jadi Iya. biar tahu nih energinya kemana. Silakan Pak Bernardos. Atau Pak Wawan. Mohon maaf tadi masih ngobrol sama teman sebelah. Oke, silakan Pak. Kenapa Pak Yuda mencontohkan reaksi eksoterm endoterm itu dengan meneteskan alkohol ya? Pak Yuda mungkin Oh, ada keraguan itu apakah alkohol ya, itu Bu. reaksinya eksoterm atau endoterm Bu? Karena pada saat kita tetesin mengenai kulit kok ada rasa dingin seperti itu. Ya Bu, benar yang kata Bu Desi tadi bilang, saya takut ini Bu ada keraguan karena kan emang kayak tadi Bu pencairan es batu kan pencairan es ya, karena itu tidak ada batu Bu ada reaksi atau tidaknya, kalau namanya juga pencairan kan mencair saja ya Bu ya. Dan pendidih air pun ya air berubah menjadi uap gitu Bu. Nah kalau alkohol juga kan menguap, cuma kadang saya suka bingung apakah itu eksoterm atau endoterm. Kalau emang alkohol diteteskan ke dalam ke tangan kita terasa dingin, apakah itu endo gitu Bu, endoterm yang emang kalornya keluar ke lingkungan, yang terserap ke ini gitu Bu, kalori yang terserap ke sistem atau seperti apa gitu Bu. Nah yang sistemnya siapa itu Bu, kita apa alkoholnya Bu? Nah, kalau menurut Pak Yuda siapa sistemnya sama ininya? Itu kan sama dengan pencairan es ya, dia tidak ada reaksi di situ ya. Nah itu Bu, Tidak ada makanya saya reaksi juga kadang apa-apa ya. ya Bu, bener Bu. Ya kan kalau pembakaran misalnya gas LPG di kompor untuk memasak makanan dia ada reaksi ya. Ada Maksudnya reaksi Bu. iya ada reaksi pembakaran ya di situ ya. Nah, kalau pencairan es gitu kan tidak ya. Sama juga kalau alkohol itu juga dia tidak ada reaksi ya. Berarti sistemnya siapa? Berarti diri kita sendiri berarti Bu. Kan yang terasa dingin ya. Iya Bu. Energinya diambil dari mana? Nah itu Bu, saya juga bingung. Itu kan berarti kan ada pertukaran ya, ada energi yang yang berpindah begitu ya. Ya Bu. Nah, hmm. Kalau saya pikir alkohol sebagai sistem karena itu yang menjadi pusat perhatian kita kan Bu. Jadi energinya berpindah dari sistem dari lingkungan ke sistem ya, sehingga lingkungan yang Diserap ya, menjadi dingin. energinya diserap dari lingkungan ke sistem kan, sehingga Ya, sehingga sistemnya bisa sehingga menguap. lingkungannya kita sebagai lingkungannya menjadi dingin. Sistemnya si alkohol. Sistemnya si Jadi dia alkohol ini. menyerap jadi dia menyerap dari sehingga kitanya jadi dingin kan, kitanya yang Iya, diambil. Berarti itu reaksinya endo gitu Bu ya? Iya, sebenarnya bukan reaksi ya peristiwanya Oh ya endoterm gitu. peristiwa, iya Bu peristiwanya. Ya, soalnya kalau reaksi kan kita berpikirnya oh pasti ada reaksi gitu ya, ada Iya zat-zat benar. yang direaksikan gitu. Bu dosen mohon izin mengomentari dan Pak Yuda. Monggo silakan Pak Bernardos. Kebetulan saya di sini ngajar Exo Endo di SMP. Kalau SMP itu dibagi dua, jadi ada Exo Endo termik reaksi sama yang proses. Nah, kalau di materi yang saya ajarkan di SMP itu, kalau exoendo proses itu kan yang tanpa reaksi atau perubahan fisika biasa. Itu kalau saya menjelaskan begini Bu Maria, kalau dari padat ke cair itu kan butuh energi, menyerap energi. Jadi prosesnya endo. Kalau liquid atau cairan berubah ke gas itu kan butuh energi. Jadi dia menyerap juga endo. Kemudian kalau berubah dari gas ke liquid itu kan melepas panas supaya dia partikelnya
berubah dari gas ke liquid. Itu karena melepas jadi exo. Seperti itu, Bu. Kalau saya mengajak praktek dengan anak-anak kelas 7. SMP. Iya betul, itu juga ada grafiknya ya Pak Bernardus ya. Betul, Bu. Kita bisa bikin grafiknya kan misalnya padat gitu ya. Apa namanya, misalnya air dalam keadaan padat, lalu dia menyerap panas sehingga dia Ya, menjadi cair gitu kan. ada kurva pemanasan, ada kurva Iya, ada pendinginan. kurva pemanasan gitu ya. Itu bisa diterangkan dengan itu. Ya betul sih, itu Ya. kan tanpa reaksi berarti, tapi dia menyerap energi ya. Sebentar. Izin Ibu, ada pertanyaan dari Pak Wawan. Gimana Bu Pak Yuda? Alhamdulillah sudah tercerahkan kalau seperti itu. Jadi takut salah dong, Bu. Ya takut salah menjelaskannya. Terima kasih, Prof. Maria. Lulus ya. Di kolom chat ada Fisiknya ya. pertanyaan ya. Iya, mungkin satu pertanyaan terakhir karena waktu sudah mendekati jam sholat, udah masuk sholat asar dan mendekati absen pulang juga. Satu pertanyaan ya Bu ya dari Pak Wawan. Pak Wawan Wardiana dari SMA Waringin ya Pak ya. Apakah setiap reaksi eksoterm tidak ada yang melibatkan proses endoterm terlebih dahulu? Mungkin ya ringkas banget ya Pak Wawan ya. Gimana kira-kira Ibu? Kawan, kalau misalnya tadi ya reaksi yang seperti tadi dicontohkan di mana tadi? Di sini ya. Nah, ini kalau misalnya apa namanya? Bedakan dengan energi yang tadi dengan apa pemutusan ikatan ya, pembentukan ikatan dan pemutusan ikatan. Kalau misalnya sebetulnya sih ya Pak ya, yang apa namanya kan kita bisa melihatnya dari kalau yang sebentar, kalau yang dari sini ini agak ini juga nih jawabannya. Bentar. Kok salah sih? Halo, masih ada Mas? Masih, Bu. Dan kalau kita lihat reaksinya ini, ya sudah ini berarti kan reaksinya eksoterm saja ya, artinya. Tapi kan sebetulnya nih ya Pak ya, kan KMNO4 CH3 menjadi ini, begitu ya. Ini reaksi eksoterm karena dia melepaskan panas dan tidak menyerap panas. Nah, kalau kita melihat, coba dia ada soal ya, saya tuh apa namanya nggak mencari. Kalau ini kita langsung tahu nih bahwa reaksinya eksoterm. Tapi kalau kita lihat energi ikatan ya Pak ya, kalau dilihat tadi di energi ikatan ya, misalnya yang mana ya? Ini tadi energi ikatan tidak ada soalnya. Kalau misalnya dengan penentuan energi ikatan, kan kita kalau kita mau eh, ada suatu reaksi membentuk produk begitu ya sampai dia terjadi produk, kan ini ada pemutusan ikatan. Pada saat dia pemutusan ikatan itu dia kan sebetulnya membutuhkan energi, ya enggak? Pada saat dia membentuk senyawa berikatan, dia melepas energi. Jadi dia pada saat dia untuk putus nih, dia melepas energi. Nah, nanti selisihnya dia delta hanya berapa itu bisa terlihat apakah dia ekso apa endo. Jadi sebetulnya prosesnya itu bisa bisa kalau misalnya dia ternyata oh ya delta hanya negatif, berarti kan dia secara keseluruhan dia ekso. Tapi dia didahului dulu dengan memutus ikatan. Kalau dia memutus ikatan itu kan berarti dia membutuhkan energi. Gitu loh Pak Wawan. Kebayang nggak? Ya, Bu. Izin bertanya sebentar ya, Bu. Iya. Saya menjelaskan pada peserta didik di kelas 10, Bu ya. Walaupun kelas 10 itu belum ada proses endoterm dan eksoterm, terutama tapi saya kenalkan waktu itu di materi pembentukan ikatan. Jadi saya mereaksikan aluminium padat dengan belerang padat, Bu. Kita campur, itu kan kalau tidak diberi energi dulu,
dia tidak bereaksi Bu ya. Nah, kemudian setelah kita beri energi, baru dia bereaksi tuh, timbul panas dan kalor. Nah, saya menjelaskan pada anak didik saya bahwa pemberian energi itu kan untuk memberikan energi aktivasi Bu ya. Itu prosesnya endoterm. Nah, pernyataan saya seperti itu apakah benar Bu? Apakah tidak salah dalam konsep? Itu yang pertama. Yang kedua, karena energinya yang dihasilkan besar, maka saya katakan seperti yang Ibu barusan jelaskan, selisih antara energi eksoterm sangat besar daripada endoterm, sehingga proses yang terjadi adalah sifatnya eksoterm. Mohon penjelasannya Ibu, apakah pernyataan saya jelaskan pada anak didik saya kurang tepat apa bagaimana Ibu? Terima kasih Ibu Prof. Ya, iya Pak Wawan, apa namanya itu tadi dalam energi ikatan itu ya bisa sih Pak Wawan, karena untuk kalau itu kan energi aktivasi ya, dia membutuhkan energi aktivasi, dia nggak akan bisa bereaksi kalau tanpa ada energi. Jadi karena dia energi aktivasinya nggak sampai. Nah pada saat dia pemberian energi untuk mencapai energi aktivasi, ya dia prosesnya endoterm karena dia memang diberikan energi. Tetapi begitu terjadi produk, selisihnya itu ternyata oh dia eksoterm gitu. Nah, sama dengan tadi pemutusan dan pembentukan ikatan dalam energi ikatan. Kan dia putus nih. Untuk membentuk produk, untuk membentuk senyawa baru, dia putus dulu nih yang lama. Pada saat dia putus, dia harus ada energi. Nah, membentukkan energi ini dia endoterm. Tapi begitu setelah terjadi produk, selisihnya itu ternyata, oh dia minus nih delta H-nya. Berarti proses keseluruhannya eksoterm gitu. Jadi di dalamnya ada endotermnya. Iya, bisa Pak. Yang saya Itu jelaskan berarti pada untuk anak meningkatkan energi aktivasinya ya Pak ya, untuk mencapai energi aktivasi. Karena dia tidak akan bisa bereaksi kalau dia belum mencapai energi minimumnya. Nah, untuk mencapai energi minimumnya dibutuhkan energi, berarti dia ada proses endoterm di situ. Oh, berarti yang saya jelaskan pada anak didik saya tidak salah Ibu, punten. Ya, boleh, bisa-bisa. Sama ini Bu, saya juga pernah melakukan elektrolisis air pakai elektrolit NaOH dan besi itu ya elektrodanya. Juga sama Bu. Jadi dua gas saya gabung jadi satu antara hidrogen oksigen. Kemudian saya salurkan pada apa namanya gelembung sabun. Pada saat dia tidak diberi energi kan dia tidak terjadi reaksi Bu ya. Nah, pada saat saya kasih pemantik berupa api baru dia timbul ledakan Bu yang luar biasa. Nah, saya jelaskan juga sama seperti yang Ibu jelaskan bahwa prosesnya adalah endoterm, tapi karena selisih energinya eksoterm. Jadi pembentukan molekul air itu sifatnya eksoterm itu Bu. Apa benar Bu seperti itu? Iya, pembentukannya eksoterm. Tetapi untuk memicu reaksinya kan kita, makanya kan tadi digambar itu ya seperti yang digambar. Nah kan, nih, digambar mana? Nah ini nih, kan kita harus mencapai ke sini nih Pak. Untuk mencapai ke sini itu ada yang bisa dia mencapai sendiri kalau dia tidak apa namanya tidak bisa mencapai, kan dia harus dikasih energi tambahan. Nah, berarti dia membutuhkan energi. Itulah proses endoterm, prosesnya endoterm untuk mencapai energi aktivasinya. Kalau dia sudah sampai di sini lalu dia melepaskan lagi, dia menjadi exo ya. Tidak apa-apa reaksi keseluruhannya gitu terhitungnya. Iya gitu Pak Wawan. Jadi sebetulnya tidak bisa dipisah-pisah. Cuman memang kan kita melihatnya makro. Kalau energi aktivasi itu kan molekuler. Ya nggak Pak? Oh ya, saya kasih ini supaya dia bereaksi, kan dia molekuler. Kalau yang terpegang, yang misal oh dia panas, dingin, terlihat panasnya, itu kan makronya yang kita lihat. Oh makronya dia eksoterm. Tapi sebetulnya dalam proses reaksinya di molekulernya dia ada endotermnya gitu. Membutuhkan energi gitu. Karena kalau yang di ini kan yang kita lihat makro nih. Kalau termo yang sekarang ini kita lihatnya makro. Jadi dengan percobaan dengan apa? Oh ya terlihat ini panas. Oh ya terlihat ini kan. Bapak tadi kan berarti kan percobaan tuh elektrokimia ya kan. Nah itu kan makro yang terlihat. Tapi proses di dalamnya itu bisa melibatkan endoterm gitu. Terima kasih Ibu penjelasannya luar biasa. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk partisipasinya dari Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kemudian beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini, yaitu miskonsepsi kimia, fisika, terutama termokimia,
Itu terjadi karena pengalaman belajar yang sebelumnya dan informasi yang tidak lengkap atau kesalahan dalam proses belajar siswa. Kemudian guru berperan penting dalam mengidentifikasi miskonsepsi dan memperbaikinya dengan strategi yang tepat. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita di penghujung acara. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Profesor Dr. Maria Paristiawati MSI, juga kepada Bapak Ketua MGMP Kimia Provinsi Banten, Bapak Najaruddin SPD, serta seluruh peserta webinar hari ini. Sebelum kita berpisah, kita berfoto bersama ya Ibu ya. Silakan Bapak Ibu di-on-kan kameranya agar kita bisa mendokumentasikan kegiatan ini. Dipandu Pak Yuda. Baik Ibu, ini yang pertama dulu, siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, siap. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Soalnya ada 6 ini, ada 6 seat ya. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya cek dulu. Bapak Ibu terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya Ibu. Sedikit pantunnya Bu ya. Oh ya boleh. Ke Serang membeli anyaman. Enggak sebentar, di bersama. Terima kasih atas kebersamaan. Semoga ilmu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ke Jakarta membeli batik. Kita jalan-jalan ya Pak ya. Warnanya indah, biru dan merah. Prof Maria narasumber yang cantik, berbagi ilmu dengan tulus dan ceria. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Senang sekali bisa bersama Bapak dan Ibu pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih Pak Najar, Bu Desi, Bapak Ibu semua. Ya Ibu. Mungkin kita kembalikan ke MC. Mohon maaf atas kekurangan moderator. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu membersamai kami. Silakan Bu Wika diambil alih. Baik, terima kasih Bu Desi Handayani SPD. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber Profesor Dr. Maria Paristiawati MSI. Akhirnya alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya kembali ucapkan kepada Ibu narasumber, peserta, dan seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi bekal yang bermanfaat di kedepannya. Saya selaku MC mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin nih, Pak Nazar, Bu Desi, Pak. Ya Ibu, makasih. Pak Yuda, semuanya, Bapak Ibu, Pak Wawan, Pak Bernardes ya. Sehat-sehat selalu Ibu. Sehat-sehat semua. Mana nih? Pak Ketua mana nih? Bubar nih Pak, bubar gerak. Siap Bu, bubarkan barisan jalan. Terima kasih semuanya. Ya, jelek ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Pak Najar. Pak Najar. Sekalian Pak Najar. Ini untuk yang KTA mau dilanjut aja. Bu Desi. Ya, Bu Desinya udah keluar Pak. Keluar. Ini udah rekamannya jangan lupa ya. Ya Pak. Rekamannya jangan lupa. Kamu gak ini? Oh, kurang jelas suara Pak Nazar. Ada rekamannya enggak? Rekamannya nanti coba saya cek dulu Pak di akun saya.
Soalnya tadi yang ngerekam lumayan banyak sih, Pak. Oh, siap. Yuk, saya izin keluar ya, mau sholat asar. Siap, Pak. Assalamualaikum.